Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Anugerah Bapa, cinta Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian atas kita semua yang percaya. Sekarang kita sudah ada di penghujung tahun 2020, di bulan Desember. Ada banyak pengalaman, ada banyak peristiwa, ada banyak kesaksian, dan semuanya kita simpulkan hanya oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini saya bacakan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Matius 24 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Puji Tuhan. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Haleluya. Hanya orang yang bertahan yang akan menerima keselamatan dari Tuhan. Hanya orang yang bertahan yang akan menerima semua anugerah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan kepada kita semua yang percaya, mari tetap bertahan dimanapun Tuhan tempatkan kita, dimanapun kita beraktivitas, entah di sekuler, entah di bidang pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan, tetap bertahan. Karena hanya orang yang bertahan yang akan dan pasti menerima keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Memang kata bertahan ini harus ada di setiap lini kehidupan kita manusia. Ketika kita bekerja, kita harus bertahan juga, sehingga kesuksesan akan kita raih dalam apa yang kita kerjakan. Tanpa bertahan, maka kita akan gagal. Dalam kita berusaha, kata bertahan ini juga perlu ada dan sangat penting untuk kita mengusahakan apa yang kita sedang lakukan, sehingga keberhasilan kita boleh terima. Juga dalam pelayanan hal yang sama, harus bertahan. Nah, hari ini saya mau sampaikan kepada kita semua terkait dengan kata bertahan ini. Firman Tuhan katakan hanya orang yang bertahan yang akan menerima berkat dari Tuhan. Kalau kita tidak bertahan, tentunya kita tidak dapat menerima berkat dari Tuhan. Setidaknya ada dua hal yang bisa membuat kita bertahan di mana Tuhan tempatkan kita. Di pekerjaan, di usaha kita, di pelayanan, di keluarga, rumah tangga. Saya mau sampaikan hanya ada dua hal yang akan membuat kita bisa bertahan. Dan tanpa dua hal ini kita sulit untuk bertahan. Yang pertama, Amos 3 ayat 3 katakan, dapatkah dua orang berjalan bersama-sama jika mereka belum berjanji? Artinya, kita hanya bisa bertahan ketika kita mengikat satu perjanjian. Jadi ikatan perjanjian itu perlu di tengah-tengah kita menjalani kehidupan. Tanpa ikatan perjanjian, maka akan sangat sulit sekali untuk kita bisa bertahan. Makanya di dalam satu pernikahan, sebelum menjalani kehidupan berumah tangga, membangun rumah tangga yang baru, hamba Tuhan menegaskan tentang ikatan perjanjian itu. Jadi ada ikatan perjanjian antara satu pihak dengan pihak yang lain. Kedua mempelai harus saling berjanji satu dengan yang lain. Dan dalam satu perusahaan juga ada ikatan perjanjian itu yang kita kenal dengan istilah MOU. Jadi menandatangani satu ikatan perjanjian, di dalamnya ada satu dengan yang lain saling menguntungkan. Jadi ikatan perjanjian itu sangat penting untuk kita bisa bertahan. Tanpa ikatan perjanjian sulit untuk kita bertahan dan pasti tidak menerima berkat dari Tuhan. Yang kedua, untuk supaya kita bisa bertahan di tengah-tengah kondisi yang Tuhan izinkan terjadi, selain ikatan perjanjian, ada yang kita kenal dengan yang namanya komitmen. Puji Tuhan. Tanpa komitmen, ikatan perjanjian hanya sekedar ucapan belaka. Dan ikatan perjanjian akan menjadi sempurna dengan adanya
komitmen. Komitmen penting untuk kita bisa bertahan. Dan dengan komitmen yang tinggi, kita bisa melewati semua persoalan masalah yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Artinya kita bisa bertahan. Dan hanya orang yang bertahan yang pasti menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, apapun yang kita jalani hari-hari ini, pekerjaan apapun yang kita tekuni, mari sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, tetap bertahan. Tetap bertahan, karena ketika kita bertahan pasti menerima berkat dari Tuhan. Untuk supaya kita bertahan, mari miliki ikatan perjanjian. Yang kedua, komitmen dengan apa yang sudah kita janjikan itu. Terlebih di saat ketika kita mengikut Tuhan, perlu ada namanya janji kepada Tuhan, ikatan perjanjian dan komitmen untuk tetap ikut Tuhan, untuk tetap bersama-sama dengan Tuhan. Tanpa hal ini, ikatan perjanjian, komitmen, sulit untuk kita bertahan. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua dan selamat beribadah. Shalom.